Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HES semester 2 kelas A, B, dan C. Hari ini kita kembali masuk di pertemuan ke-6 dan sebelumnya saya minta maaf karena kondisi sedang kurang sehat, jadi saya terpaksa tidak bisa mengadakan kuliah secara live langsung melalui Zoom meeting ataupun pengirimannya agak telat. Jadi kemarin hari Selasa saya sudah sampaikan ke kelas C tidak bisa tepat waktu karena kondisi kesehatan. Dan untuk yang HES A dan B, untuk yang hari Rabu, saya juga sampaikan tidak bisa tepat waktu. Mohon maaf. Jadi saya hanya bisa menyampaikannya di luar jadwal yang ada. Tapi tidak apa-apa, semoga perkuliahan kita tetap berlangsung dengan lancar sesuai dengan tujuan dan target perkuliahan kita di semester genap kali ini. Oke, kali ini kita akan membahas materi terkait dengan apa ini coba saya lihat dulu di RPS ya. Oke, materi tentang ulumul hadis dan cabang-cabangnya. Oke, saya langsung ke modul saya. Saya akan tampilkan modul saya. Dan nanti di akhir perkuliahan saya akan memberikan tugas yang perlu kalian kerjakan, yang harus kalian kerjakan di tempat tinggal kalian masing-masing. Dan tolong dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia, yaitu 1 minggu dari hitungan hari Selasa dan Rabu. Kalau HC hari Selasa, kalau A dan B hari Rabu. Oke, saya tampilkan modul saya, ini dia. Belum muncul ya? Oke. Ya, sudah muncul ya. Ini dia. Materi ulumul hadis dan cabang-cabangnya. Bahan kajiannya ada 3, yaitu pengertiannya, kemudian sejarah perkembangannya, dan cabang-cabangnya. Jadi ulumul hadis sama seperti ilmu-ilmu lain atau mungkin sama dengan ilmu syariat yang lain, bahwa pembahasannya pasti berhubungan dengan pengertian, kemudian bagaimana perkembangannya, dan yang terakhir bagaimana, apakah termasuk cabangnya atau bukan. Jadi itu kita akan pelajari. Oke, kita langsung ke pengertiannya sekarang. Ini dia. Secara etimologis atau secara bahasa, ulumul hadis itu berasal dari kata ulum dan hadis. Kalau ulum artinya ilmu-ilmu atau kalimat plural atau jamak dari mufrad ilmun. Ilmun, ulumun. Artinya kumpulan ilmu. Ulum itu kumpulan ilmu atau ilmu-ilmu. Sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi. Jadi secara umum, ulumul hadis secara terminologis adalah ilmu yang membahas tentang hadis dari segala aspek-aspeknya.
Itu dia ya pengertiannya. Nah, kemudian saya langsung ke cabangnya, nanti sejarahnya akan include di situ. Cabang-cabangnya apa saja? Kita lihat. Sebagian besar ulama itu memberikan garis besarnya. Pembagian cabang ilmu hadis itu ada dua. Pertama, ilmu hadis riwayah atau ilmu riwayah, dan yang kedua ilmu hadis diroyah atau ilmu diroyah. Ini garis besarnya ya. Walaupun kalau kita lihat di buku-buku ulumul hadis itu juga tidak langsung ke sini, tapi langsung ke cabang-cabangnya. Tidak masalah, sama saja. Tapi saya buatkan garis besarnya, pokok-pokoknya, karena bagaimanapun juga bicara cabang itu pasti bicara dahan, bicara ranting, bicara batang, dan segala macamnya. Saya jelaskan dulu batangnya apa atau intinya apa. Nah, di sini intinya. Ulumul hadis itu ada dua. Pertama, ilmu riwayah dan ilmu diroyah. Ilmu riwayah dan diroyah. Apa itu ilmu riwayah? Nah, ini dia. Ilmu riwayah adalah ilmun ya bahasu bihi naqlu ma udifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw ghairu dzalik wa dabtuha wa tahriruha. Jadi ilmu untuk mengetahui cara-cara penukilan, pemeliharaan, dan pembukuan atas hadis Nabi. Jadi bagaimana hadis itu dinukil, dikutip, atau disitir, kemudian dipelihara, disimpan, dirapikan, termasuk juga bagaimana hadis itu dibukukan atau ditadwin. Jadi itu ilmu riwayat. Jadi semua yang berhubungan dengan hadis itu diriwayatkan dengan cara apa, kemudian rawinya itu gimana, dan juga berhubungan dengan bagaimana hadis itu dibukukan. Nah, jadi ilmu hadis riwayah dengan kata lain adalah ilmu hadis yang fokus pada periwayatan atau proses periwayatan hadis dari Nabi sampai kepada generasi-generasi berikutnya. Atau dibalik, dari generasi sekarang sampai pada Nabi. Itu ilmu hadis riwayat. Apa manfaatnya mempelajari ilmu ini? Yaitu untuk menghindari adanya kemungkinan penukilan yang salah terhadap apa yang disadarkan kepada Nabi. Jadi supaya tidak ada kekeliruan dalam memberikan penafsiran, dalam memprediksi kira-kira orang ini pernah bertemu tidak dengan orang itu. Dua orang ini pernah bertemu tidak. Lalu bagaimana cara mereka saling memberikan hadis. Lalu diberikan redaksi informatif yang akurat dan jelas supaya benar-benar sanad mereka ini sampai kepada Nabi. Itu manfaat dari mempelajari ilmu hadis riwayat. Jadi intinya adalah di dalam ilmu hadis riwayat objek pembahasannya ada tiga. Pertama, bagaimana cara menerima dan menyampaikan hadis. Kedua, bagaimana cara memindahkan hadis, dan yang ketiga bagaimana cara mentadwidkan hadis atau membukukan hadis. Itu objek kajiannya. Nah, ini sejarahnya singkat bahwa sesungguhnya ilmu hadis riwayat ini jasanya sangat besar atau ulama tokoh yang besar sekali jasanya dalam pengembangan ilmu hadis riwayat ini adalah Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri yang wafat tahun 124 Hijriah. Atau Ibnu Syihab Az-Zuhri juga dikenal sebagai ulama hadis yang pernah diminta oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis. Jadi selain mengumpulkan hadis, Ibnu Syihab Az-Zuhri juga berperan dalam pengembangan ilmu hadis riwayat. Nah, itu ilmu hadis riwayat. Berikutnya kita pindah ke ilmu hadis diroyah. Apa ilmu hadis diroyah? Adalah
qanun yudrabihi ahwalus sanadi wal matni wa kaifiyatut tahammul wal ada wa sifatur rijali wa ghairu dzalik. Yaitu kaidah untuk mengetahui keadaan sanad, matan, sifat-sifat rawi dan cara menerima dan menyampaikan hadis. Jadi berhubungan dengan kualitasnya, berhubungan dengan keadaan sanad ataupun matan. Dengan kata lain, ilmu hadis diroyah adalah ilmu hadis yang mempelajari keadaan hadis dari segi kesahihan, sandaran maupun sifat-sifat rawi. Jadi kualitasnya bagus atau tidak. Kualitasnya mencapai derajat sahih, hasan atau dhaif. Ataukah mungkin termasuk hadis palsu. Maka hadis yang dibahas ini adalah objek atau pembahasan dari ilmu hadis diroyah. Dan ilmu hadis diroyah sangat besar sekali dalam pengembangan hadis. Sangat besar peranannya dalam pengembangan hadis. Karena tujuannya kenapa ilmu hadis diroyah ini dipelajari adalah untuk mengetahui atau ditolaknya suatu hadis berdasarkan kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita melihat amal atau diterapkannya sebuah hadis itu tergantung sudah dikaji atau belum oleh ilmu hadis diroyah, sudah disortir atau belum oleh ilmu hadis diroyah. Gitu. Itulah manfaat kenapa seseorang harus menguasai ilmu hadis diroyah jika ingin mengamalkan sebuah hadis. Dengan kata lain, ilmu hadis diroyah juga disebut juga dengan ilmu mustalahul hadis. Nah, apa objek kajiannya? Ada 3. Pertama, sanad, 2, matan, dan yang ketiga, rawi. Jadi melihat kualitasnya, apa sanadnya bagus, bersambung atau tidak, kemudian matannya, apakah mengandung ilat atau tidak, mengandung syadz atau tidak, dan rawinya, apakah rawinya termasuk adil, atau kuat hafalannya, atau sebaliknya. Itu dibahas di ilmu hadis diroyah. Nah, sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah itu dimulai sejak abad ketiga Hijriah. Atau di mana jika kita bandingkan dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari minggu yang lalu, berarti ilmu hadis diroyah bersamaan pula dengan mulainya ciri penulisan hadis yang lebih mulai memilah antara hadis sahih dan yang tidak sahih. Atau di abad ketiga ini adalah abad di mana dimulainya sistem pengklasifikasian hadis berdasarkan kualitasnya. Dan di saat itulah ilmu hadis diroyah juga berkembang. Dan mulai dibukukan pada abad keempat Hijriah. Siapa saja tokohnya? Nah, seperti ini. Al-Qadhi Abu Muhammad Ar-Ramahurmuzi, atau Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi, atau Abu An-Nuaim Al-Asfahani, dan Abu Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi. Ini beberapa tokoh yang berkembang, yang berperan dalam perkembangan ilmu hadis diroyah. Dan jangan lupa juga Imam Bukhari, Imam Muslim juga punya peranan sangat penting. Nah, mereka juga akhirnya berjasa dalam memilah mana hadis sahih dan mana hadis hasan dan dhaif. Nah, sekarang kita langsung ke cabang-cabangnya. Kita sudah bahas tadi pengertiannya, kita bahas sejarahnya, kita bahas sekarang adalah cabang-cabangnya. Cabang ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah riwayah itu tidak ada cabangnya. Yang banyak itu ilmu hadis diroyah. Nah, ilmu hadis diroyah perlu diberikan penegasan, cabangnya itu disesuaikan dengan pengelompokannya. Jadi yang pertama cabang besarnya terlebih dahulu, baru nanti ke belakangnya semua cabang-cabang ilmunya dikeluarkan. Nah, kita lihat ada berapa cabang ilmu hadis diroyah? Ada 3, kita lihat. Pertama, yang berpangkal pada sanad. Yang kedua, berpangkal pada matan. Dan yang ketiga, berpangkal pada sanad dan matan. 2.
Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Yang berpekal pada sanad itu ilmunya apa saja? Nama-nama ilmunya apa saja kita lihat. Pertama ada ilmu rijalul hadis. Kedua, ilmu tabaqatur ruwah. Yang ketiga, ilmu tarikhu rijalil hadis. Yang keempat, ilmu al-jarhu wa ta'dil. Jadi 4 ilmu ini fokusnya adalah sanad. Jadi mereka melacak sanadnya bagaimana, apakah sesuai atau pernah ada pertemuan di antara para rawi atau terputus. Nah, di ilmu ini yang dipelajari. Di ilmu ini kita bisa temukan objek pembahasannya yang berpangkal pada sanad. Berikutnya yang berpangkal pada matan. Pertama ada ilmu gharibul hadis. Dua, ada ilmu asbabu wurudil hadis. Yang ketiga, ilmu tawarikhil mutun. Yang keempat, ilmu nasikh wal mansukh. Dan yang kelima, ilmu talfiqil hadis. Jadi ilmu-ilmu ini yang fokusnya adalah matan. Kalau tadi kan sanad, sekarang matan. Dan yang terakhir yang berpekal pada sanad dan matan. 2. Apa saja ilmunya ini? Ini hanya ada satu. Pertama, ilmu ilalul hadis. Ilmu ilatnya hadis. Nah, jadi itu ya cabang-cabang ilmu hadis ya. Mulai dari berpangkal pada sanad, kemudian berpangkal pada matan, dan yang berpangkal pada sanad dan matan. Oke, selesai. Nah, berikutnya saya akan memberikan tugas buat kalian. Tugasnya gampang dan mudah. Karena kalian cukup membuka buku referensi atau mungkin kalian jika tidak punya buku referensinya bisa membuka internet. Silakan kalian lihat dan cari di situ. Apa tugasnya? Oke, saya tampilkan dulu ya. Saya tampilkan dulu untuk tugas ini. Nah, ini dia. Oke, perhatikan nih tugasnya. Saya pinjam yang tugasnya hash A. Nanti yang hash C saya jelaskan perbedaannya. Oke, perhatikan ya. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan. Apa pertanyaannya? Jelaskan pengertian masing-masing ilmu hadis yang tergolong dalam cabang-cabang ilmu hadis tadi. Nah, jadi tadi kan sudah ada penjelasan mengenai cabang-cabang ilmu hadis dirayah. Pertama yang berpangkal pada sanad itu ada 4 tadi. Kemudian yang berpangkal pada matan ada 5. Dan yang berpangkal pada sanad dan matan itu ada 1. Jadi total 10 ilmu hadis. Nah, tugas kalian jelaskan apa pengertiannya. Jelaskan apa pengertiannya. Jadi kalau tawarikhul mutun adalah apa? Kemudian talfiqul hadis itu apa? An-nasikh wal mansukh itu apa? Al-jarhu wa ta'dil itu apa? Gharibul hadis itu apa? Jelaskan aja. Jadi nanti saya akan bantu dengan saya upload juga modul saya ke GCR dan nanti kalian bisa, oh ya, ini pengertian yang harus dicari. Apa saja. Kemudian perlu diperhatikan untuk kelas HES A dan B, batas akhirnya adalah hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul 7. Untuk yang A dan B, HES A dan B, batas akhirnya adalah hari Rabu tanggal 22 Maret jam 7 pagi. Ingat, batas akhirnya itu harus sesuai. Dan untuk yang kelas HES C, batas akhirnya adalah hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Bedanya cuma hari dan tanggal.
Kalau untuk hash C hari Selasa tanggal 21, untuk hash A dan B hari Rabu tanggal 22 Maret. Hanya itu perbedaannya. Dan tolong batas akhir ini diperhatikan baik-baik. Jangan sampai ada yang kayak tugas kemarin. Dia mengirimnya lewat apa? Lewat WA saya. Saya tolak, saya merasa tidak membaca. Saya langsung hapus itu. Kalau kayak kemarin ada yang kirim lewat WA, saya tidak mau. Saya hanya menerima jika tugas itu dikumpulkan lewat Google Classroom menu tugas. Ingat, bukan menu yang lain. Misalnya postingan saya menyampaikan laporan apa, kemudian baru di-upload. Tidak boleh. Harus ditugas. Karena itu saya nilai langsung. Kalau dia ditugas, ya tidak bisa nilai. Jadi berarti mahasiswa ini tidak disiplin. Jadi dia ngirim ke WA, berarti tidak disiplin. Tidak mengikuti aturan. Berarti kemungkinan dia terlambat. Nah, kalau sudah terlambat, saya kasih nilai kurang. Atau kalau tidak dikumpulkan sesuai dengan waktu, atau dikumpulkan tidak sesuai dengan ketentuan, langsung saya anggap tidak mengerjakan. Dan biasanya kalau tidak mengerjakan, saya kasih nilai 15. Skornya kecil banget itu. Jadi tolong ya, jangan terulang lagi kayak tugas 3 itu. Dia mengirimkan lewat WA saya. Saya merasa tidak menerima, saya langsung hapus itu. Ada itu, saya tidak mau sebutkan namanya dan kelasnya. Jadi itu ya, tolong diperhatikan baik-baik supaya tidak sampai terlewatkan waktunya. Untuk HC hari Selasa tanggal 21, SA dan B tanggal 22 hari Rabu, semuanya sama jam 7 pagi. Baik, saya kira itu pertemuan kita pada hari ini dan tugasnya. Mohon diperhatikan dengan baik-baik. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan pengiriman video ini karena kondisi kesehatan saya sudah tidak fit. Baik, terima kasih dan mari kita tutup akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.